topik kita pada kesempatan kali ini, saya ulangi tadi, makanan dan produk halal di sekitar kita. Topik ini sebetulnya agak luas ya, karena ada kata makanan dan ada kata produk ya. Kalau makanan saja mungkin cukup cukup terbatasi, tapi kalau sudah ada kata produknya, ini nanti bisa meluas ke misalkan obat-obatan atau kosmetik atau lain sebagainya. Nah, jadi saya pada kesempatan kali ini ingin membatasi saja pada hal-hal yang sifatnya makanan, yang halal di sekitar kita. Nanti juga disinggung tentunya kalau halal ya berarti yang haramnya seperti apa. Nah, itu kira-kira kaitannya dengan topik pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya, ini saya pengen kasih tahu dulu, mengingatkan Bapak Ibu yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia, ini ada menu makanan Nusantara. Sangat menggugah selera. Iya, ya di sini masih jam 3 sore. Di Jepang sudah jam berapa nih Pak dan Ibu? Jam 5:08. Berarti sebentar lagi ya waktunya berbuka. Iya, masih 2 jam. 1,5 jam. Masih berapa jam? Ya, 1,5 jam. Iya. Oh, jadi waktu maghrib di sana jam 6 lewat. 6:30 lewat. Oh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini gambaran aja, ya gambar makanan Nusantara ya Bapak Ibu. Ya tentunya ingat rasanya itu lezat, ya mudah-mudahan juga makanannya menyehatkan. Berikutnya ini saya cari di googling menu makanan Jepang. Nah, saya nggak tahu apakah ini jadi menu sehari-hari Bapak dan Ibu di sana atau tidak ini. Itu adalah makanan yang sangat istimewa bagi kami. Jarang sekali, Pak. Jarang ya, Pak? Iya, yang jual daging halal juga jarang, kita harus ini dulu pesan sebelumnya. Jadi untuk sehari-hari Pak Bayu dan kawan-kawan masak di rumah? Ya, harus masak sendiri ya. Jadi menunya Indonesia juga ya? Oke. Ya, tidak jauh seperti pengalaman saya dulu waktu menimba ilmu S1 di Mesir, di Universitas Al-Azhar, selama 4 tahun, ya 4 tahun lewat dikit lah. Nah, ini menu khas makanan Mesir itu seperti ini. Jadi, kita tidak mengenal nasi sebagai makanan pokok di Mesir, tapi nasi atau beras itu juga diperjualbelikan. Untuk makanan atau menu pokoknya itu adalah roti yang terbuat dari gandum dan bentuknya agak lebar dan teksturnya kalau masih hangat itu lembut, kalau sudah dingin kerasnya luar biasa. Nah, ini adalah beberapa gambar lauk-lauknya yang ada di Mesir. Tapi ini pun juga tidak bisa atau tidak kita makan setiap hari ketika di Mesir, karena pertama memang harganya yang cukup mahal dan ya maksudnya mahal itu tidak pas dengan kantong mahasiswa. Yang kedua, rasanya juga memang tidak begitu pas dengan lidah kita orang Indonesia. Jadi kita pun ya akhirnya memasak di rumah, menunya ya menu yang biasa kita makan di Indonesia, sambal balado, nanti ada yang datang dari Indonesia minta kiriman terasi, jadi sambal terasi, dan lain sebagainya. Ya, ini pengantar saja beberapa makanan ya yang kita jumpai tentunya di Indonesia, di Jepang Bapak Ibu, dan ini di Mesir saya dulu. Untuk tema kita kali ini saya akan membawakan materi yang sebetulnya sudah ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub almarhum, yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal sebelum periode Profesor Nasaruddin Umar. Beliau adalah ahli hadis
Buku beliau ini adalah Ma'ayirul Halal wal Haram fil Aimah wal Ashribah wal Adwiyah wal Mustahdarat At-Tajmiliyah ala Dawil Kitab was Sunnah. Nah, artinya adalah kriteria halal dan haram dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik berdasarkan perspektif Al-Quran dan Sunnah. Buku ini lahir dari karya ilmiah disertasi beliau di Universitas Nizamiyah India pada tahun 2005. Kemudian buku ini diterbitkan dalam bentuk buku dan disebarluaskan di Indonesia pada tahun 2010. Yang saya miliki naskahnya adalah berbahasa Arab, tetapi jika Bapak dan Ibu mau mendapatkan buku ini dalam versi Indonesia, juga sudah dicetak dengan judul Kriteria Halal dan Haram, ya, Ali Mustafa Yakub. Nanti bisa Bapak dan Ibu kalau ingin mendapatkan bukunya dalam versi bahasa Indonesia. Nah, dalam buku tersebut, pada slide yang ini, beliau memberikan atau menetapkan, menggariskan 5 kriteria makanan dan lain-lain yang masuk dalam wilayah halal. Tentunya nanti sebaliknya masuk dalam wilayah haram. Nah, yang pertama adalah thayyib. Artinya thayyib itu tidak menjijikkan, tidak buruk untuk manusia. Yang kedua adalah tidak membahayakan. Yang ketiga adalah tidak najis. Yang keempat adalah tidak memabukkan. Dan yang kelima adalah bukan organ atau anggota tubuh manusia. Jadi ada 5 kriteria bagaimana makanan itu halal ataupun haram. Ini secara garis besarnya. Nah, kalau kita kemudian ingin mengetahui secara detail satu persatu, maka yang pertama ini, bahwa makanan yang halal itu adalah yang thayyib atau bahasa lainnya adalah tidak menjijikkan. Beliau mengutip beberapa dasar ya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Saya ambilkan saja satu contoh dari Al-Quran ini yang tadi ayatnya sudah saya sampaikan di awal, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang thayyib yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Berikutnya, untuk memahami kata thayyib di dalam ayat tadi, saya ingin merujuk kepada penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Karim. Beliau mengatakan bahwa secara garis besar ulama punya 2 pandangan terhadap kata thayyib dalam ayat di atas. 2 arti. Yang pertama adalah thayyib itu punya arti nikmat dan lezat. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perintah makan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu makan yang nikmat dan makanan yang lezat. Makanya orang Indonesia ini paling bisa mengamalkan ayat ini karena hampir seluruh masakan Indonesia itu rasanya nikmat dan lezat. Dari mulai khas masakan Padang, khas masakan Jawa, khas masakan Sunda, khas masakan Betawi, Makassar, dan lain sebagainya, itu rata-rata rasanya lezat dan nikmat. Itu penafsiran yang pertama. Jadi, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat, itulah yang dimakan. Kemudian yang kedua adalah, thayyib berarti makanan itu punya manfaat untuk tubuh dan juga untuk jiwa atau ruh manusia. Kalau manfaat untuk tubuh, tentunya ini hubungannya dengan aspek kesehatan tubuh manusia. Ada gizinya, ada proteinnya, ada vitaminnya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, makanan juga harus punya manfaat untuk
jiwa atau ruh manusia. Ya, nanti kita sedikit mengulas di akhir, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki, membersihkan, mensucikan, dan mempertahankan kebersihan jiwa kita melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, menurut Imam Ibnu Katsir, kata thayyib dalam ayat di atas itu punya dua makna menurut para ulama. Yang satu lezat, yang kedua bermanfaat. Jadi, dua ini harus kita perhatikan kalau mau makan, ini enak atau tidak rasanya. Nah, kalau enak, berarti thayyib. Kalau bermanfaat, berarti thayyib juga. Kalau nggak enak bagaimana? Ya, pilihannya nggak usah dimakan atau makan tapi jangan ngedumel. Nah, itu kira-kira begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan sesuatu yang tidak enak pun, ya beliau tidak mengomentari ini nggak enak rasanya. Ya, biasa saja kalau mau makan ya makan, kalau tidak ya tidak dimakan. Itu kira-kira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya itu thayyib menurut para ulama klasik ya. Sekarang Ali Mustafa Yakub atau Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu punya definisi yang lebih kontemporer terkait makna thayyib dalam ayat tersebut. Beliau katakan bahwa makanan yang thayyib itu adalah makanan yang dianggap enak oleh manusia pada umumnya. Jadi yang bilang enak itu harus orang yang apa ya, orang yang normal lah. Ya, jadi kan ada sebagian kita tuh yang apa ya, doyan makan sesuatu yang sebetulnya bagi kebanyakan orang itu tidak enak rasanya. Nah, maka yang seperti itu tidak masuk dalam kategori thayyib. Dan yang kedua, makanan yang thayyib itu juga adalah makanan yang dianggap bermanfaat oleh ahli kesehatan dan gizi. Nah, jadi nanti bagaimana thayyib itu terukur? Yang pertama dari lidah kebanyakan manusia, khususnya masyarakat setempat. Yang kedua dari para ahli kesehatan dan juga ahli gizi. Jadi kalau menurut ahli gizi dokter apa Fulan bin Fulan mengatakan ini baik untuk kesehatan manusia, berarti itu makanan yang baik. Tapi kalau ada dokter yang mengatakan ini tidak baik untuk kesehatan manusia, berarti ya tidak dalam kategori itu. Nah, berikutnya yang kedua, kriteria makanan yang halal itu adalah yang tidak membahayakan. Dalam firman surah Al-Baqarah ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Yang artinya dan nafkahkanlah di jalan Allah, artinya rizki yang telah Allah berikan. Dan jangan menjerumuskan diri kalian sendiri pada kehancuran. Jadi jangan kita membahayakan diri sendiri, jangan kita merusak kesehatan diri sendiri di aidikum dengan ulah kita sendiri, dengan perbuatan, dengan perilaku, dengan pola makan kita sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pada slide berikutnya, Profesor Ali Mustafa Yakub atau Kiai Ali Mustafa Yakub itu memberikan klasifikasi makanan yang membahayakan itu bagaimana. Jadi ada penjabaran lebih lanjut tentang apa saja makanan yang membahayakan. Yang pertama adalah membahayakan agama seseorang. Jadi ada jenis-jenis makanan yang dianggap oleh beliau itu bisa berdampak buruk untuk aspek keagamaan seseorang. Jadi kalau kata beliau, memakan sesuatu yang haram itu jelas akan merusak agama orang. Minimal adalah tentang kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak sholatnya, merusak puasanya, merusak hajinya, zakatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua,
makanan yang membahayakan itu adalah yang membahayakan jiwa, membahayakan apa namanya badan kita. Ya, artinya misalkan dalam gambar dalam slide itu ada kolesterol test gitu kan, maka jika ada satu makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan kondisi kesehatan seseorang juga rawan kolesterol, maka makanan tersebut masuk dalam kategori yang membahayakan jiwanya. Jadi kalau yang mengandung kolesterol, misalkan kolesterolnya rendah atau kolesterolnya itu normal dan kondisi kesehatannya juga baik, ya maka tidak masuk dalam kategori yang membahayakan jiwa. Tapi kalau kondisinya kesehatan tidak baik, jenis makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya masuk dalam yang membahayakan jiwa. Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang membahayakan untuk keturunan. Jadi ada makanan-makanan yang nanti akan berpengaruh pada, kalau beliau jelaskan di sini, genetika atau keunggulan keturunan seseorang. Jadi mungkin kalau saya membaca sedikit-sedikit tentang kajian makanan dalam perspektif ilmu kesehatan, memang sebagian inti dari makanan yang kita konsumsi itu nanti akan apa namanya, berdampak pada kualitas keturunan kita masing-masing. Yang berikutnya atau yang keempat adalah ada kategori membahayakan, itu membahayakan harta seseorang. Nah, ini nanti kaitannya dengan judi, kaitannya dengan sesuatu yang apa namanya, yang riba. Jadi cara orang mendapatkan sesuatu untuk meraih makanan itu nanti bisa masuk kategori yang membahayakan harta. Dan terakhir, makanan yang membahayakan akalnya. Nah, ini membahayakan akal, mungkin lebih banyak kita sering mendengar bahwa efek daripada mengkonsumsi narkotika atau yang sejenisnya itu akan merusak fungsi akal atau pikiran seseorang. Nah, ini klasifikasi makanan yang dapat membahayakan. Yang ketiga adalah makanan itu tidak najis. Di dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nafihah wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'ala nasab wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqunil yaum. Ayatnya masih berlanjut, tapi saya cukupkan sampai di sini saja. Yang artinya adalah diharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas matinya, kecuali yang sempat kamu sembelih belum mati. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu adalah suatu perbuatan yang fasik. Penjabaran hal ini adalah di antaranya saja, bahwa di antara ayat poin ayat di atas adalah ada daging babi, yang ini memang jelas-jelas haram, disepakati oleh para ulama, jelas-jelas haram, karena ayatnya sudah sangat jelas menegaskan bahwa daging binatang tersebut itu haram. Dan para ulama pun sepakat bahwa semua yang ada dalam binatang tersebut atau babi itu masuk dalam kategori haram juga. Jadi tidak hanya dagingnya saja, tapi semua yang ada dalam tubuh binatang tersebut. Nah, itu slide yang sebelah kanan. Yang sebelah kirinya, Profesor Ali Mustafa Yakub kemudian merangkum
Jadi makanan itu bisa diharamkan karena najisnya, tetapi ada hal-hal yang kemudian dapat ditolerir dalam fikih Islam. Ditolerir artinya jika satu makanan itu mengandung najis, tetapi kondisinya adalah salah satu dari 4 ini, maka makanan tersebut meskipun mengandung najis tetapi ditolerir. Ya, artinya diperbolehkan. Kondisi yang pertama adalah kondisi darurat. Nah, ini didengungkan oleh mazhab Hanafiyah. Jadi kalau kondisinya darurat, ya makanan apapun walaupun haram maka boleh dimakan. Kemudian yang kedua adalah kondisi beredar yang sudah sangat masif. Nah, artinya sudah banyak sekali sehingga sulit untuk dihindari. Kemudian yang ketiga adalah kondisi makanan tersebut sudah sulit untuk dihilangkan. Jadi najisnya itu sudah sulit untuk dihilangkan. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah ketika makanan tersebut ini sudah menjadi bahasanya mazhab Hanabilah itu adalah kebiasaan. Jadi najisnya kecil, ya, dan dia kemudian sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka makanan tersebut masih ditolerir. Ini dalam wilayah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah makanan tersebut tidak memabukkan. Ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya adalah wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, korban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perilaku setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Nah, di sini ada kata al-khamru, innamal khamru. Khamr yang sebetulnya adalah salah satu jenis makanan atau minuman konsumsi masyarakat Arab. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kullu muskir khamr. Jadi setiap yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamr. Jadi tidak hanya minuman yang dulu biasa dikonsumsi oleh orang Arab sebagai khamr, ya, tapi ketika dunia ini berkembang, manusia menciptakan banyak makanan minuman yang digunakan untuk merangsang turunnya kesadaran seseorang, memabukkan, maka itu semua dikatakan sebagai khamr. Nah, dalam slide ini yang berikutnya, beliau mengadu argumentasi di antara para ulama tentang alkohol atau kadar muskir, memabukkan dari satu makanan atau minuman. Memang ada kontroversi, apakah kalau sedikit itu boleh atau tidak. Kalau banyak jelas sekali haramnya, tapi kalau sedikit memang ada kontroversi. Tapi beliau menguatkan argumentasi kelompok yang mengatakan bahwa alkohol itu haram meskipun sedikit, meskipun sedang, meskipun cukup, bahkan apalagi banyak. Jadi walaupun kadar alkohol dalam makanan atau minuman hanya di bawah 1% sekalipun, juga tetap dikatakan sebagai makanan atau minuman yang hukumnya tetap di banyak ataupun sedikit itu tetap haram. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, makanan yang halal itu adalah bukan anggota tubuh manusia. Ayatnya memang tidak menjelaskan bahwa diharamkan kalian memakan tubuh manusia, tidak ya. Ayat ini mengatakan bahwa dan kami telah memuliakan anak Adam atau manusia, dan kami angkat mereka di darat dan laut, dan kami rizkikan mereka hal yang thayyib, dan kami unggulkan mereka dan banyak hal atau dari banyak hal yang kami ciptakan dari makhluk lain dengan kelebihan yang sempurna. Beliau beristimbat dengan ayat ini, ketika Allah memuliakan manusia, itu artinya jasadnya mulia.
kalau jasad termulia berarti itu tidak boleh dimakan atau haram dimakan. Nah, nanti itu bisa dihubungkan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kucing itu diharamkan untuk dimakan. Kenapa? Kucing itu tidak masuk sebagai binatang yang misalkan punya taring, tidak, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kucing diharamkan? Karena kucing itu termasuk binatang yang dimuliakan. Rasul oleh karena itu menyayangi kucing. Nah, ini ada rambut, ada kuku di tubuh manusia. Nah, karena rambut dan kuku ini meskipun bisa terpotong dan tidak mengganggu kehidupan manusia, artinya tidak menimbulkan penyakit. Karena kuku dan rambut ini kan adalah dua anggota tubuh yang berkembang, yang kemudian juga bisa dipotong atau bisa dilepaskan dari tubuh manusia. Nah, meskipun kuku dan rambut itu sudah lepas dari tubuh manusia, tetapi tetap keduanya itu haram untuk dimakan. Ya, tetap keduanya itu tidak boleh untuk dimakan. Jadi rambut, kuku, ya berarti nanti kulit pun, yang kadang kan kulit kita ada yang suka terlepas karena sudah kering dan lain sebagainya, itu pun juga masuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Maaf. Oke. Setelah 5 kriteria di atas kita bahas, saya ingin mengulang atau menambahkan satu hal yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa makanan yang halal ini sebetulnya tidak hanya bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh manusia, tetapi juga bisa berpengaruh pada hal-hal yang selain jasmani sifatnya, ruhani, ya, hati kita, atau ruh kita. Ini dari makanan saja itu nanti kita bisa mengambil upaya untuk membersihkan dan mempertahankan kebersihan hati kita. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 108 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena ia bagi kalian adalah musuh yang. Kemudian dalam ayat yang lain Al-Maidah 88 Allah berfirman, dan makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian dengan halal dan thayyib, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian mengimaninya. Dalam hadis tadi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini awal hadisnya. Ada yang halal itu sudah jelas, ada yang haram itu pun sudah jelas. Bainahuma mustabihatun. Tapi di antara keduanya ada yang mustabihat atau biasa kita kenal dengan perkara syubhat. Dan perkara ini la ya'lamuha katsirun minan nas. Ada banyak diketahui manusia, banyak orang yang tergelincir. Amanit taqos syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang yang sudah bisa menjauhi perkara syubhat, maka dia bisa mempertahankan kemuliaan agama dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat ra'in yar'a haula al-hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah terbiasa atau pernah atau ya sesekali lah dijatuh pada perkara syubhat, maka gambarannya seperti seorang penggembala yang dia menggembala hewan ternaknya di wilayah perbatasan tanah miliknya dengan tanah orang lain. Maka potensi besar bagi dirinya adalah akan masuk pada tanah orang lain. Itu orang yang sering makan syubhat atau yang pernah makan makanan syubhat. Jadi ketika di syubhat itu dia tidak haram, tetapi nanti dia akan terbiasa untuk ngambil sedikit yang melampaui batas, yang haram. Karena syubhat, karena sudah biasa, akhirnya yang haram dicoba tuh akhirnya sama, biasa juga, dan seterusnya. Nah, itu penggalan pertama lah dalam hadis ini. Kita lihat penggalan kedua itu sedikit berubah, narasinya yang disampaikan oleh Rasul, ala wa inna likulli malikin hima. Ingat bahwa setiap pemilik itu punya batasannya. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Dan batasan Allah di dunia ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat juga bahwa di dalam tubuh manusia ada mudghah, ada segumpal darah. Idza shalahat shalahal jasadu kullu.
Kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota tubuh manusia akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, rusak, maka seluruh anggota tubuh pun akan rusak. Apa yang dimaksud oleh Rasul? Beliau katakan ala wahyal qalbu. Hal itu adalah hati. Jadi penggalan pertama Rasul menjelaskan kepada kita tentang makanan, minuman atau lain sebagainya yang halal dan haram yang sunnah. Tapi penggalan kedua Rasul menjelaskan kepada kita tentang tubuhnya itu hati itu menjadi sentrum kehidupan manusia. Ya nanti asal al-qalbu itu hati atau lain, itu masalah definisi yang lain. Memang kalau dikatakan hati ya ada benarnya, tapi ada juga yang mengatakan itu adalah organ yang paling sumber di dalam jantung manusia ada, itu namanya al-qalbu. Karena kalau hati dalam bahasa Arab itu diungkapkan biasanya dengan al-kabdu. Ya, iddah atau al-kabdu itu hati. Tapi kalau al-qalbu itu banyak ulama mengatakan bukan hati, dia seperti sumber organ di dalam jantung manusia. Nah, kalau itu bagus semuanya akan sehat. Kalau itu rusak maka semuanya akan sehat. Jadi ada korelasi Rasul menjelaskan tentang halal haram segala dengan manusia, dengan tubuh manusia, dengan hati manusia, dengan sumber jantung manusia. Jadi kalau orang itu makan halal, maka hatinya akan bersih. Seluruh anggota tubuhnya akan baik. Perilakunya akan soleh. Tapi sebaliknya kalau makanan seseorang itu haram, maka hatinya akan rusak. Kalau begitu, maka perilakunya akan ya, maksiat. Ini yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin beliau mengatakan atau menjelaskan dalam satu kesempatan sebuah paragraf antara pembuka dan penutup itu tidak terkorelasi. Maka antara pembuka dan penutupnya punya hubungan yang begitu erat. Dan ini dilihat oleh Imam Al-Ghazali. Jadi menurut beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa makanan yang halal itu bisa berpengaruh pada proses pembersihan hati dan juga hati itu bisa menjadi bersinar, terang. Kalau sudah hati itu terang, maka dia bisa melihat sesuatu yang hak dan batil dengan jelas. Tapi kalau hati itu masih kotor, ini hak atau batil, kata dia, ya sudah hak semuanya sajalah, yang penting enak. Ya sudah benar saja, yang penting menguntungkan, yang penting bermanfaat, dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita sudah bersih, sudah bersinar, maka insya Allah Allah akan bukakan hati kita, melihat hal-hal itu, arinal haqqa haqqa, yang memang hak itu jadi perlihatkan yang hak, wa arinal batila batila. Dan kalau memang sesuatu itu batil, ya Allah perlihatkan itu menjadi batil. Jadi kita bisa menjauhkan yang hak dari yang batil. Nah, tentunya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya yang pertama adalah makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang halal. Ada 5 kriteria makanan halal itu. Yang pertama tidak menggigitkan, yang kedua tidak membahayakan, yang ketiga tidak najis, yang keempat tidak memabukkan, dan yang terakhir bukan anggota tubuh manusia. Dan kesimpulan ketiga adalah makanan yang halal itu punya dampak pada kesucian hati dan keluhuran perilaku manusia. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga makanan sehingga hati dan perilaku kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Bayu dan kawan-kawan. Terima kasih banyak jazakallah khairan kepada Ustadz Fatih LCMA yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu kepada kita semua. Walaupun secara pribadi saya ada pertanyaan, tetapi kami persilahkan dulu kepada rekan-rekan semua, apabila ada pertanyaan, monggo silahkan untuk diajukan. Mumpung ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita belajar lebih dalam. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada pertanyaan yang sebenarnya ya mungkin teman-teman juga ganjel ya. Ini Ustadz, kita kan di sini untuk makanan halal memang sudah ada, tapi terkadang kita kan ya bisa dibilang gampang ya sulit, sulit ya gampang Ustadz. Nah, ini pertanyaannya terkait misal kita melihat suatu produk, kita lihat ingredientnya, sekiranya bahan-bahannya tidak ada istilahnya mungkin bahan pok atau daging atau tapi tidak ada untuk bahan-bahannya insya Allah diperbolehkan menurut saya tapi tidak ada label halalnya, itu bagaimana Ustadz menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi dengan ibu siapa ini kira-kira yang bertanya tadi? Sepertinya tadi ibu belum menyampaikan menyebutkan nama ibu nih. Maaf Pak, saya Ibu Lita. Baik, Ibu Lita ya. Ya. Nah, terkait labeling atau sertifikasi halal ataupun haram ya, yang biasa dikeluarkan oleh badan masing-masing negara ya. Kalau di Indonesia memang sudah ada badan khusus ya, halal dan haramnya itu, yang sebelumnya dipegang MUI, kemudian Kemenak, dan sekarang dikembalikan ke MUI lagi. Nah, kalau di Jepang saya kurang tahu apakah memang ada lembaga khusus yang menjadi lembaga penjamin makanan halal ataupun haram. Tapi kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, baik, jika satu makanan yang sudah kita ketahui produknya itu mengandung unsur-unsur yang halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang haram, tetapi belum memiliki sertifikasi atau labelisasi haram dari lembaga setempat, maka hukumnya adalah halal. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama adalah bahwa al-aslu fil at'imah halalun illa ma harramahullahu ta'ala. Bahwa kaidah asal di dalam perkara makanan itu adalah halal, kecuali jika ada keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keharaman makanan tersebut. Itu yang pertama. Ada kaidah fikih yang menyebutkan hal tersebut. Kaidah itu merupakan turunan daripada kaidah al-aslu fil muamalati ibahah, ya, bahwa hukum asal dalam interaksi, baik itu sosial, baik itu ekonomi, ataupun lain sebagainya, adalah ibahah, diperbolehkan. Illa ma harramahullahu ta'ala, kecuali hal-hal yang sudah atau yang ada penjelasan larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kaidahnya. Kemudian yang kedua, sudut pandangnya adalah bahwa sertifikasi ataupun labelisasi itu bukan menjadi syarat utama atau kriteria utama bahwa makanan dan minuman atau lain sebagainya itu halal atau haram. Karena fungsi sertifikasi atau labelisasi itu adalah untuk proses seleksi makanan yang beredar atau minuman yang beredar di tengah masyarakat. Dan seleksi ini adalah wewenang kebijakan atau wewenang pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga proses seleksi ini memang diharapkan menjadi satu pintu masuk. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa proses ataupun hasil ataupun misalkan animo masyarakat untuk mengikuti seleksi
labelisasi dan sertifikasi halal ini tidak mencapai 100%. Karena misalkan di Indonesia tidak semua produk makanan, minuman itu kemudian mengajukan sertifikasi halal ataupun haram ke MUI misalnya. Ya. Jadi hanya produk-produk yang memang punya nilai jual tinggi atau ingin menaikkan rating nilai jual tinggi. Nah, itu mereka biasa mencari atau meminta sertifikasi halal. Tetapi banyak makanan yang beredar di tengah kita, misalkan warung makan biasa, ya itu kan tidak menggunakan sertifikasi atau labelisasi halal. Sehingga meskipun mereka tidak mengajukan sertifikasi halal tersebut, tetapi selama kita ya yakin bahwa makanan ini tidak mengandung sesuatu yang haram, apalagi tadi Ibu Lita menyampaikan pertanyaannya bahwa makanan itu sudah diketahui yakin betul bahwa bahan-bahan utamanya atau bahan-bahan yang diraciknya itu merupakan bahan-bahan yang dihalalkan. Nah, kalau sudah punya keyakinan berdasarkan pengetahuan, ya, tahu betul makanan itu adalah halal, maka makanan itu hukumnya halal meskipun sekali lagi tidak memiliki sertifikasi halal dari badan setempat. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, kalau belum, ini saya ada titipan pertanyaan Ustadz. Baik. Dari rekan juga. Kami kan hidup di Jepang begitu ya Pak Ustadz, dengan orang-orang Jepang mayoritas adalah bukan dari agama Samawi begitu. Mungkin mereka Buddha atau bahkan tidak beragama. Kemudian bagaimana hukumnya jika kita memakan daging gitu, daging ayam ataupun sapi dari produksi Jepang begitu Pak Ustadz, yang tentu tidak ada label halal. Apakah daging tersebut boleh dimakan asalkan didahului dengan basmalah begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, ini terkait dengan dengan makanan yang bersumber dari orang non-Muslim ya, atau orang non-Islam. Sebetulnya kaidahnya adalah bahwa makanan dari umat apapun, ya, dari umat Islam ataupun dari umat non-Islam, non-Muslim yang menyajikan atau memasakkan makanan dan kita punya kesempatan untuk mengkonsumsinya. Misalkan kita diundang ke rumahnya untuk makan jamuan makan malam. Ini mungkin biasa bagi yang punya relasi pekerjaan bisnis, atau misalkan diajak teman sekolah, teman kuliah untuk makan siang di rumahnya, mungkin terbiasa juga di luar negeri. Jadi makanan tersebut adalah kembali penilaiannya kepada 5 unsur di atas. Jadi apakah yang disajikan itu dagingnya daging halal ataupun daging haram? Kalau dagingnya itu adalah halal, ya maka boleh dikonsumsi. Tetapi kalau dagingnya itu daging haram seperti babi ataupun anjing dan lain sebagainya yang haram-haram, maka tidak boleh dikonsumsi. Tetapi kalau misalkan daging itu adalah daging binatang yang halal, maka daging tersebut ya halal untuk dikonsumsi. Meskipun tadi ada pertanyaan berat atau ada keraguan besar di dalam diri kita bahwa makanan ini dimasak oleh orang non-Islam. Ya. Nah, memasak itu tidak pernah ada kaitannya dengan halal ataupun haram. Jadi proses memasak, ya kalau artinya yang masak itu apakah orang tua, apakah anak kecil, itu tidak ada nanti hubungan dengan halal haram. Begitu juga yang masak itu Islam ataupun tidak ada hubungan dengan halal haram. Selama
bahan-bahan yang digunakan itu tidak mengandung unsur yang haram, ya maka halal untuk dimakan. Mungkin solusi yang lebih nyaman ya, karena kebanyakan di antara kita, khususnya yang berada di wilayah minoritas Islam, ketika diajak untuk makan bersama dan lain sebagainya, tentunya kalau makanan itu sudah siap saji, sudah tinggal dimakan, ya sulit juga kita untuk menilai ini bahan yang digunakan apa saja. Taunya kan ini kan daging ayam, taunya daging sapi misalkan, tetapi apakah ada bahan-bahan lain yang kita tidak tahu gitu kan, ini hal atau haramnya gitu. Nah di sini kita punya dua solusi. Pertama, solusinya adalah solusi yang ihtiyaton. Ya, jadi ulama punya pandangan ihtiyaton, berhati-hati. Bagaimana berhati-hati? Adalah dengan cara menegaskan kehalalan dan atau keharaman makanan yang disajikan. Jadi kita berhak untuk bertanya kepada tuan rumah yang menjamu kita, apakah makanan ini dibuat dengan cara yang halal, dari bahan-bahan yang halal atau yang haram. Nah, kita punya hak. Ya. Itu yang pertama solusinya. Itu ihtiyaton, betul-betul hati-hati. Artinya jangan sampai ya apa yang kita makan itu, walaupun kita tidak tahu ternyata haram. Walaupun pada hukumnya orang tidak tahu memakan sesuatu yang haram itu ya tidak ada dosa bagi dia. Ya, tetapi kembali kepada pengaruh dampak yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi, ya makanan haram meskipun kita makannya itu tidak tahu itu haram, bisa tetap berpengaruh pada hati kita. Nah, itu ihtiyatan. Yang kedua adalah pendapat yang menggunakan argumentasi tasamuhan. Artinya bahwa ketika kita sebagai tamu diundang oleh tuan rumah dan disajikan makanan, biasanya kalau orang Indonesia ya paling nggak enak kalau nanya ini halal atau haram kan begitu. Apalagi sudah disiapkan tinggal makan, nah ini kan nggak enak ngomongnya, nggak enak nanyanya, Pak ini halal atau haram. Nah, bisa-bisa nanti teman kita tersinggung dan lain sebagainya. Nah, daripada begitu, daripada teman tersinggung dan lain sebagainya, ya nggak usah nanya, sudah makan saja. Selama secara zahir kita melihat makanan itu adalah halal, daging ayam. Ya, kalau daging ayam kan misalkan paha ayam kan ya kelihatan beda dengan paha babi kan begitu. Ataupun misalkan ya kita bisa tahu perbedaan tekstur daging sapi dengan daging babi yang haram. Kita bisa ketahui dari zahirnya saja, maka al-hukmu yaduru ala zohiri. Jadi bagaimana kita menilai makanan itu halal atau haram, ya zohirnya saja kita nilai. Kalau zohirnya halal, berarti halal, boleh kita makan. Tapi kalau zohirnya sudah haram, ya walaupun isinya ternyata halal, ya nggak boleh kita makan. Karena kita sebagai manusia itu nahkumu bizawahir, hanya bisa menilai sesuatu dari yang nampak dari kita. Itu kira-kira Pak Bayu. Ya. Iya Pak Ustadz, kalau di sini kan ada yang memang ada daging yang tersertifikasi halal begitu ya Pak Ustadz di supermarket tertentu. Tapi kebanyakan adalah yang dijual di toko-toko atau supermarket kebanyakan adalah yang daging ayam sapi yang tidak ada sertifikatnya itu mungkin disembelih oleh orang Jepang sendiri. Jadi apakah tetap boleh untuk mengkonsumsi daging ayam yang sapi yang beredar secara umum di sini, ataukah memang harus atau lebih baik yang memang tersertifikasi halal, Pak Ustadz? Walaupun memang menemukannya memang lebih ada effort daripada yang daging yang tanpa sertifikasi, begitu. Oke, baik. Nah, ini kaitannya dengan sertifikasi daging, apakah itu sudah lulus uji halal ataupun belum ya. Saya sih kembalikan kepada pertanyaan pertama tadi, artinya sertifikasi itu bukan menjadi kunci masuk satu-satunya makanan itu halal atau haram. Ya, jadi sertifikasi itu
bukan hal yang bisa menentukan. Jadi kalau memang sudah tersertifikasi halal ya berarti halal. Tapi kalau yang belum tersertifikasi halal, maka tidak juga otomatis dikatakan haram. Maka bagaimana hukumnya? Nah, kita kembali kepada hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya. Jadi kalau halalnya itu sudah jelas dapat sertifikasi berarti halal. Kalau haramnya itu sudah jelas, misalkan haram yang jelas itu adalah haram yang misalkan kalau kategorinya apakah ini disembelih oleh orang muslim atau tidak tadi ya. Iya, Nah, iya kita kan Pak juga Ustadz. tidak tahu bahwa daging tersebut itu disembelih orang Islam atau tidak. Nah, karena kata bayyinun itu jelas. Artinya jelas kita tahu. Kalau kita tidak tahu berarti itu bukan sesuatu yang bayyinun menurut kita atau dalam perspektif kita, dalam pemahaman hadis tersebut. Nah, bagaimana kalau masih kondisinya seperti itu? Maka masuklah ada kalimat berikutnya dalam hadis di atas. Wa bainahuma mustabihatun. Kalau belum jelas halalnya, sekaligus belum jelas haramnya, berarti daging tersebut masuk dalam kategori yang syubhat atau mustabih. Apa hukum syubhat? Hukumnya berdasarkan hadis di atas tadi, sebetulnya masih halal. Tetapi kalau orang terbiasa makan syubhat, bisa jadi nanti dia akan terbiasa makan yang haram. Nah, jadi jelasnya daging-daging tersebut masuk perkara yang syubhat karena pertama tidak ada sertifikasi halal menjelaskan kehalalannya, kedua juga tidak ada keterangan jelas bahwa daging tersebut disembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kondisinya adalah yang di antara kedua halal dan haram yaitu syubhat. Kalau syubhat maka hukumnya halal, tetapi ya bagusnya dianjurkannya menghindari memakan daging Pun, kalau memang bisa mencari yang halal, yang pasti halal, berarti kita membeli daging yang pasti halal. Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa sebetulnya. Nah, itu masih masuk kategori yang syubhat. Mudah-mudahan harga yang tersertifikasi halal dan yang tidak ada sertifikasi halalnya nggak jauh beda atau sama gitu kira-kira. iya, tidak jauh beda Pak Ustadz. Gitu ya, mahalan yang tersertifikasi atau yang tidak Pak Bayu? Gimana teman-teman? Kayak mungkin berimbang sepertinya sih. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang pertanyaan lagi? Mau tanya? Boleh? Ya, monggo, silahkan. Jadi intinya yang tadi pertanyaan yang tadi Ustadz itu kalau misalnya daging halal itu available ada dan di sekitar kita, berarti lebih baik makan ayam yang halal ya Ustadz ya daripada makan produksi Jepang. Betul. Kemudian menyambung pertanyaan yang kedua, jadi sebenarnya kan makanan di Jepang itu produk-produk makanan itu ada yang sudah disertifikasi oleh berbagai macam lembaga halal di Jepang gitu. Jadi kalau di Indonesia kan hanya satu oleh MUI. Kalau di sini ada beberapa lembaga yang bisa mensertifikasi halal. Nah, kemudian makanan yang disertifikasi halal itu masih baru beberapa gitu. Jadi sebagian kecil gitu. Alhamdulillah sudah ada gitu. Nah, sebagian besarnya itu memang belum bersertifikasi halal gitu. Misalnya kalau yang paling populer itu cemilan gitu ya, karena banyak dibeli gitu ya. Apalagi yang punya anak gitu, pasti butuh banyak cemilan. Nah, terkait cemilan ini, misalnya untuk cemilan yang ini ya, untuk cemilan yang dia bukan bersertifikasi halal, jadi cemilannya itu seringnya disebut Muslim friendly begitu. Jadi Muslim friendly cemilan itu cemilan yang memang bahannya aman dan proses produksinya aman begitu ya Ustaz ya. Ya. Dianggap aman. Nah, bagaimana jika
ada sebuah cemilan gitu misalnya, beberapa kasus misalnya ada cemilan merek A begitu. Nah, si cemilan ini, ternyata ada beberapa komunitas atau beberapa pihak yang ternyata melabeli cemilan ini statusnya berbeda gitu. Jadi ada yang bilang si cemilan A ini halal gitu, ada yang bilang, "Oh ini syubhat," gitu, karena ada bahan yang tidak jelas gitu. Nah, apabila seperti itu, apakah ada fikih prioritasnya kita harus ikut pendapat yang mana gitu, Ustaz? Jadi misalnya nih yang berpendapat nih ada macam-macam gitu, ada misalnya ada orang biasa gitu, ada seorang ustadz gitu, ada saintis atau ilmuwan gitu, atau mungkin ada orang yang dianggap soleh gitu. Apakah ada fikih prioritasnya kita harus mengikuti pendapat yang mana atau terserah kita gitu mau ikut pendapat yang mana suka-suka kita gitu. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini Bu Lita lagi ya kalau nggak salah. Ini istrinya Mas Fajar. Oh maaf. Bu Fajar. Oh Bu Fajar. Tadi suaranya kok mirip-mirip dengan Bu Lita. Mohon maaf. Baik Ibu Fajar. Ya, produk makanan yang dibuat oleh satu produsen ya. Dan dalam prosesnya mereka melakukan SOP menjaga kehalalan produksinya, juga bahan-bahan yang digunakan adalah yang halal dan disosialisasikan atau diiklankan dengan tadi yang Ibu sampaikan Muslim friendly, ya Muslim friendly. Jadi sistem atau proses dan bahannya sudah Muslim friendly ya berarti halal gitu kan. Hanya saja produk tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga setempat. Mungkin karena belum mengajukan atau lain sebagainya. Maka menetapkan hukum makanan tersebut adalah pertama begini. Jika kasusnya adalah produk tersebut tidak mendapatkan sertifikasi halal, ya, tidak. Kalau tidak kan berarti mengajukan cuma tidak lulus uji sertifikasi. Maka produk tersebut masuk dalam kategori yang tidak halal atau haram. Ya, kenapa? Karena tentu lembaga sertifikasi itu sudah punya punya tim yang tidak hanya melibatkan orang yang pakar di bidang keagamaan, masalah halal haram, tapi juga pakar dalam bidang saintis makanan. Ya, karena makanan ini kan ya domainnya bukan hanya ulama yang ahli fikih, tapi juga orang yang ahli makanan, ahli gizi. Apakah bahan ini memang halal atau haram kan tidak tahu. Maka fungsinya seperti itu. Jadi kalau produk tersebut tidak mendapatkan berarti tidak lulus uji halal haram, ya maka itu ada indikasi makanannya haram. Tapi kalau produk tersebut bukan tidak, tetapi belum mendapatkan, berarti dia belum mengajukan ya sertifikasi halal. Maka hukumnya adalah halal. Ya, kembali kepada kaidah yang pertama tadi, al-aslu fil at'imati halal. Hukum asalnya makanan itu adalah halal, kecuali memang jelas ada sisi haramnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kembali bahwa pertanyaan Ibu Fajar ya maaf, tadi di akhir mengarah lebih kepada bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan masyarakat, apakah kalangan keagamaan ataupun kalangan saintis, ilmu kesehatan makanan dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan ya, untuk menilai ini halal ataupun haram. Ali Mustafa Yaakub dalam buku ini, beliau ketika membahas tentang makanan thayyibat dan khabithat atau khaba'ith, yang thayyib dan yang tidak thayyib, atau yang baik dan tidak baik, atau yang halal dan yang tidak halal. Beliau katakan bahwa untuk menilai makanan itu thayyib atau khabith, ya, itu harus berdasarkan ahli bidang makanan yang
yang dihubungkan dengan ahli bidang agama. Jadi kalau ahli bidang agama itu kan hanya menilai, oh ini makanan daging ayam berarti halal. Tapi kalau nanti prosesnya itu berubah, ya, ada unsur atau bahan lain yang ternyata tidak diketahui oleh agama bahwa ahli agama itu halal ataupun haram, maka nanti harus kita mengikuti orang-orang yang pakar di bidang saintis, khususnya ilmu kesehatan dan ilmu gizi. Nah, jadi prioritasnya kita mengikuti dalam masalah makanan ya ini ya, dalam masalah makanan kita mengikuti orang yang memang pakar di bidang makanan, ahli saintis makanan, ataupun kesehatan. Itu kira-kira Bu Fajar. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini memang sudah jam 6 lebih 8. Pak Ustadz, apakah dicukupkan atau masih boleh lanjut sebentar? Silakan jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, karena di sini masih jam 4:08. Sama lewat 8-nya tapi jamnya lain. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini ada beberapa titipan juga Pak Ustadz mengenai makanan-makanan atau olahan masakan, menu begitu yang memang bahan-bahannya itu boleh semua Pak Ustadz. Jadi boleh, tidak ada yang haram, akan tetapi dalam proses memasak itu menggunakan sedikit alkohol begitu. Entah itu mungkin untuk rasa atau apa, terserah gitu kan. Tetapi setelah jadinya begitu, ada yang beranggapan bahwa alkoholnya sudah menguap begitu, jadi boleh dimakan dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Ustadz tentang alkohol yang sudah menguap? Ya, baik. Jadi kalau saya tampilkan begini muncul nggak bagannya Pak? Mungkin didekatkan lagi Pak. Ini yang tampil dari layar saya itu masih file presentasi atau sudah wajah saya atau gambar saya? Masih. Sudah wajah Ustaz. Oh ya, baik. Ya, Jadi tidak terlalu kelihatan jelas itu ya. Oh, nggak terlalu kelihatan. Nah, apalagi bahasa Arab ini ya. Iya, nggak kenal. Sama saya kalau melihat huruf Jepang ya juga nggak kenal. Jadi ini beliau menjelaskan bukan makanan ya, tapi minyak. Jadi ada minyak-minyak yang beredar di masyarakat produksi ya, minyak entah itu minyak untuk konsumsi atau lain sebagainya ya, kosmetik dan lain sebagainya. Jadi beliau itu membagi dua proses minyak itu yang ada kandungan alkoholnya nanti. Yang pertama adalah, misalkan kalau minyak itu pertamanya dari buah-buahan, fawakih. Nah, ini atas itu namanya fawakih, buah-buahan. Ya. Bahan asalnya buah-buahan, halal ya, buah-buahan. Kemudian buah-buahan itu menjadi asir. Asir itu difermentasi. Ya. Atau kalau bahasa kita di jus, tapi prosesnya fermentasi. Nah, berikutnya ternyata bahan tersebut itu bisa menjadi homer atau bahkan dicampur dengan homer. Ya. Nah, setelah itu menjadi dua produk, yang pertama homer, yang kedua minyak. Ya. Nah, maka produk yang jadi homer itu ya haram, dan produk yang menjadi minyak juga haram. Ini yang pertama prosesnya. Nah, yang kedua, ini hampir sama, dari buah-buahan juga, fawakih. Kemudian menjadi olahan fermentasi atau di jus lah bahasa sederhananya. Kemudian dari situ ya, itu dipisah antara nanti yang mau jadi homer dan yang mau jadi minyak. Jadi sudah dipisah. Nah,
Yang mau jadi minyak berarti langsung jadi minyak, dan yang mau jadi khamar berarti dia nanti berproses lagi, fermentasi ulang menjadi khamar dan jadilah alkohol atau minuman keras. Jadi dari situ kita melihat bahwa bahan yang mengandung atau bahan alkohol yang ada dalam satu produk makanan itu akan berimplikasi kepada kehalalan makanan tersebut. Jadi berubah yang tadinya halal menjadi haram. Walaupun saya katakan tadi di awal kadar alkoholnya itu di bawah 1% sekalipun. Walaupun kadar alkoholnya di bawah 1% sekalipun. Ya, karena menurut beliau bahwa yang atau yang menjadi argumen pendapat paling kuat di antara para ulama adalah alkohol banyak ataupun sedikit itu tetap haram. Meskipun beliau juga sudah menjelaskan di sini ya, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kadar alkohol minimal itu sekian. Kalau belum melebihi kadar tersebut berarti masih halal. Ada yang mengatakan, tapi beliau tidak menguatkan pendapat tersebut. Beliau menguatkan pendapat alkohol yang ada walaupun sedikit 1% ataupun di bawah 1% sekalipun dalam makanan atau minuman itu akan mengubah hukum makanan yang tadinya halal menjadi haram. Kecuali memang misalkan ada produk, nggak tahu ya kalau di Indonesia ada produk bir atau bintang ya, tapi dia alkohol 0%. Saya nggak tahu kalau di Jepang ada nggak minuman seperti itu, tapi di Indonesia ada dan beredar di Indomaret atau di Alfamaret, yaitu minuman minuman bir tapi kadar alkoholnya 0%. Nah, ya, minuman seperti itu halal. Kenapa? Walaupun disebutnya bir tapi tidak ada alkoholnya, jadi tetap itu hukumnya halal. Nah, cuma MUI mengatakan bahwa kalau yang minum dan yang beli itu adalah tokoh agama dan tokoh terkemuka di satu masyarakat, itu jadi makruh atau bisa jadi haram. Kenapa? Karena nanti banyak orang awam yang hanya melihat, wah itu kiai aja minum bir, berarti boleh nih minum bir. Padahal yang diminum tuh bir 0% alkohol. Nah, jadi orang awam bisa 0% alkohol, jadi orang awam bisa salah persepsi, bisa salah tangkap. Makanya kalau misalkan ustadz atau kiai yang minum jangan di depan orang lah gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ada satu lagi dari rekan kami yang bertanya, Baik. apakah makanan maaf. Apakah makanan haram yang dimakan itu akan hilang sendiri, seperti halnya makanan yang dibuang, atau ada ibadah tertentu yang bisa untuk menghilangkan pengaruh dari makanan haram tersebut? Maksudnya mungkin kalau sudah terlanjur atau mungkin dulu nggak tahu kalau itu boleh tapi sebenarnya haram, sudah termakan, gimana caranya untuk istilahnya membuang, Membersihkan. Iya, membersihkan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kalau ada seseorang yang pernah baik sengaja maupun tidak sengaja mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka sudah otomatis diwajibkan bagi dia untuk beristighfar atau bahasa lainnya bertobat. Ya, tobatnya cukup banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari perilaku memakan dan minum yang haram tersebut. Jadi itu sudah menjadi media yang dapat membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya dari kotoran yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi cukup istighfar saja. Berapa kali istighfarnya? Ya nggak usah ngitung berapa kali, yang banyak saja, kan gitu kira-kira. Ya, jadi kalau ditanya berapa kali istighfarnya, ya sebanyak-banyaknya, maka lebih bagus, gitu kan. Tapi nggak banyak, yang penting istighfar. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi
cara yang paling tepat dan ampuh ya untuk membersihkan makanan yang haram yang terlanjur pernah kita makan sengaja atau tidak sengaja adalah dengan beristighfar ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apapun ya yang dulu pernah kita makan, ya, mau itu babi, mau itu pun daging anjing, mau itu pun alkohol, mau itu pun apapun yang dulu pernah kita makan, kalau kita istighfar dan taubat bersih semuanya, inilah insya Allah. Jazakallah Pak Ustadz. Mungkin kami kasih kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin masih ada yang belum jelas atau dieksplor kembali. Saya Mas Bayu. Baik, Ustadz, terima kasih atas ini paparannya tentang halal tadi. Kalau di Indonesia kan sekarang banyak ya yang makanan yang kayak misalkan tren-tren seperti dari Korea itu kan secara zahir halal ya. Tapi kan di Indonesia udah terkenal, maksudnya ini restoran besar kan dia bisa mengajukan sertifikasi seperti itu. Adapun ada misalkan dia udah banyak pelanggannya, kemudian dia kemungkinan keuntungannya besar, tapi dia tidak mengajukan sertifikasi, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Khairul Anam, betul? Ya Ustadz. Ya. Jadi kembali saya mengulang di awal tadi di pertanyaan pertama dari Bu Lita bahwa sertifikasi itu bukan pintu masuk utama, bukan syarat utama atau kriteria utama menentukan makanan atau minuman produk itu halal ataupun haram. Jadi kalau ada lembaga atau produsen makanan yang tidak mengajukan sertifikasi halal, selama kita mengetahui secara zahir bahwa makanan yang dihasilkan itu adalah halal, maka hukumnya tetap halal. Jadi sertifikasi itu fungsinya tidak mengharuskan semuanya itu mengajukan sertifikasinya, dia hanya menjadi pedoman tuntunan bagi masyarakat khususnya yang awam. Artinya awam itu adalah yang memang belum mengenal sama sekali jenis-jenis makanan halal ataupun yang haram. Maka dengan adanya sertifikasi mereka terbantu mengenali mana yang halal dan mana yang. Tetapi kalau kita sudah bisa mengenali, misalkan kalau produk-produknya itu kemasan, kan ada keterangan bahan-bahan pembuatannya, ada ya itulah. Jadi selama kita melihat bahwa bahan-bahannya itu tidak mengandung sesuatu yang haram, maka produk makanan tersebut ya halal. Walaupun misalkan tadi Pak Khairul Anam mengatakan bahwa sebetulnya produsennya itu sanggup lah, ya kira-kira karena mungkin biaya sertifikasi itu sebenarnya sanggup. Tapi kenapa kok dia nggak mau? Ya kita tidak tahu, wallahu alam. Dan ini juga tidak menjadi keharusan sama sekali lembaga produksi makanan apapun untuk mengajukan sertifikasi halalnya ke lembaga tertentu. Di Indonesia ada satu saja, yaitu di MUI. Itu kira-kira Pak Khairul Anam. Terima kasih, Tad. Ya, sama-sama Pak. baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin mungkin sudah cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya. Bun, tolongin dulu, dipegang dulu. Mungkin karena waktunya juga yang sudah mendekati berbuka, dan mungkin juga Pak Ustadz ada banyak agenda lain. Walaupun memang mungkin sebenarnya sangat banyak pertanyaan yang ingin diajukan oleh rekan-rekan, tetapi sebagai mungkin boleh pertanyaan pamungkas Pak Ustadz. Oh ya, baik. Ini adalah kaitannya dengan haram dan najis Pak Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa kalau najis itu pasti haram, tapi kalau haram
pasti juga najis atau mungkin juga belum tentu najis begitu. Yang kami dapati bahwa antara perbincangan yang sangat sengit dengan rekan-rekan itu adalah mengenai keharaman dan atau kenajisan alkohol, Pak Ustadz. Alkohol yang secara khususnya adalah yang untuk yang ada di laboratorium gitu. Karena mungkin beberapa dari kami adalah sangat sering untuk berinteraksi atau menggunakan cairan alkohol tersebut. Apakah alkohol itu najis? Kalau haram kan pasti jelas. Apakah najis atau tidak gitu? Begitu Pak Ustadz. Ya, baik. Terkait dengan alkohol ya. Jadi di sini saya ambil saja pendapat Ali Mustafa Yaakub. Beliau mengatakan begini, atau menyimpulkan ketika membahas tentang yang muskir atau yang memabukkan atau nanti di situ masuk dalam kategori alkohol. Ittafaqal ulama'u minal madhahibil arba'ati ala najasatil ma'i'atil muskirati bima fi dzalika. Yang pertama, beliau katakan bahwa para ulama mazhab 4 itu sudah bersepakat bahwa hal-hal atau bahan-bahan yang bersifat memabukkan, di antaranya adalah alkohol, itu najis. Wa anna najasatal alkohol laisa min babil qiyasi alal khamri. Wa innama likaunil alkohol hiya al-maddah al-muskirah allati hurrimat min ajliha al-khamr. Dan tinjauan atau logika hukum alkohol itu disebut najis itu bukan karena dihubungkan atau disamakan dengan yang namanya khamr, tapi justru alkohol itu zatnya atau bahannya itu sendiri memang masuk dalam kategori yang diharamkan karena kenajisannya. Wa dhahaba ba'dul mu'asirin ila taharati alkohol liikhtilafit tarkib alladhi bainal khamri wa alkohol illa anna hadzal ra'ya dha'ifun wa masbuqun bittifaqil a'immah. Tapi memang beliau katakan tidak dipungkiri ada sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis. Kenapa? Alasannya adalah karena terdapat perbedaan proses dan kandungan antara khamr yang dinajiskan di dalam Al-Quran dan alkohol. Tetapi, ya ini di akhir beliau katakan lagi, tetapi pendapat ini tidak kuat. Ya. Walaupun ada yang mengatakan, ada argumentasinya, tapi pendapatnya beliau katakan tidak kuat. Dan itu sudah disanggah, artinya sudah bisa disanggah dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu. 4 madhab dari Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kira-kira Pak Bayu. Jadi ya kita tidak bisa pungkiri lah ada yang mengatakan alkohol itu ya halal ya zatnya, tetapi justru kebanyakan ulama mengatakan alkohol itu zatnya adalah itu kira-kira. Pun lagi pun ini mudahnya pun. Jazakallah Pak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin karena waktulah yang membatasi pertemuan online kita pada hari ini. Tibalah saatnya di penghujung waktu untuk acara ini untuk diakhiri, akan tetapi untuk menambah keberkahan dari acara ini, mohon untuk kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa penutup begitu Pak Ustadz. Baik Pak Bayu dan juga Bapak Ibu-ibu yang lainnya yang ada di ini, komunitas Muslim Indonesia yang ada di Nara Jepang ataupun lain sebagainya, mari kita tutup kajian atau pertemuan pada kesempatan ini. Yang pertama kita bacakan surah Al-Fatihah. Ya, harapannya mudah-mudahan
kita mendapatkan keberkahan ilmu, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita mendapatkan makanan-makanan yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti kita tutup juga setelah itu dengan membaca doa kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ila hadrati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena tadi awal masuknya agak terlambat karena ini pertama kali saya menggunakan aplikasi WebEx. Biasanya saya pakai Zoom atau pakai Google Meet dan lain sebagainya. Ini baru jadi agak terlambat masuknya. Juga mohon maaf kalau ada penyampaian materi yang kurang berkenan atau terlalu lama, begitu juga dalam menjawab menanggapi pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.